Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rizal Fanda, NIM 2019-378, beserta dengan anggota kelompok saya yaitu Khalid Firdaus Abada, NIM 2019-380. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu laporan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu website berita Newsday. Oke, langsung aja ke bagian pembahasan. Yang pertama di sini ada pendahuluan, bagian kegunaan. Jadi dokumen SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini adalah dokumen yang menjabarkan dan menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak di sini adalah Newsdesk. Newsdesk ini merupakan website yang menangani publikasi berita agar berita tersebut bisa sampai kepada pengguna. Ruang lingkup dari Newsdesk merupakan suatu website yang membahas mengenai berita-berita terkini yang ditunjukkan untuk pengunjung. Dalam dokumen ini ada beberapa definisi, akronim, dan singkatan. Di antaranya ada SKPL yang merupakan singkatan dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dan ada code yang digunakan untuk mempresentasikan fungsi produk pada Newsday. Newsday merupakan kode perangkat lunak, K adalah kode fase, dan ada 4 nomor yang digunakan untuk nomor fungsi produk. Dokumen ini ada 2 referensi yang digunakan pada dokumen ini. Ada dari staf IFGL01 dan dari Leonardo Krishna. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian pertama merupakan pendahuluan, kemudian di bagian yang kedua merupakan deskripsi global, dan yang ketiga merupakan deskripsi rinci kebutuhan. Untuk yang bagian kedua akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Baik, untuk bagian kedua, deskripsi umum. Yang pertama itu perspektif produk, yang dimana website berita Newsdesk ini merupakan sistem informasi yang bersifat online dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web. Newsdesk ini juga merupakan berita yang nantinya menampilkan berita-berita terkini tentang teknologi maupun berita lain yang ada di dunia. Dalam website Newsdesk sendiri, ini pengguna atau user dapat memberikan komentar terhadap berita yang ada dengan cara memenuhi syarat seperti nama, email, serta isi komentar. Selain itu, Newsdesk sendiri juga dilengkapi dengan fasilitas search engine, yang dimana di web ini digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pencarian berita sesuai dengan kata kunci yang mereka masukkan. Di Newsdesk sendiri juga menyediakan arsip berita yang dapat dilihat oleh admin. Tujuannya agar admin dapat melihat kembali isi berita yang sudah lalu. Lanjut ke fungsi produk. Fungsi produk sendiri, yang pertama terdapat login admin. Login admin dilakukan oleh admin untuk mengakses dan memanipulasi data berita, serta mengakses dan memanipulasi data komentar. Yang kedua, menambah data berita. Menambah data berita akan ketika adanya berita lebih terkini. Yang ketiga, mengubah data berita. Mengubah data berita baik ID, judul berita, kategori, data tanggal, dan isi berita yang akan dilakukan ketika adanya kesalahan. Yang keempat, menghapus data berita. Menghapus data berita akan dilakukan ketika adanya data berita yang kurang sesuai dan yang sudah lama. Yang kelima, menambahkan data komentar. Menambahkan data komentar sendiri akan dilakukan ketika adanya komentar yang akan dibalas. Yang keenam, mengubah data komentar. Mengubah data komentar baik nama, email, dan komentar yang akan dilakukan ketika adanya komentar yang salah. Yang ketujuh, menghapus data komentar. Menghapus data komentar dilakukan ketika adanya komentar yang tidak layak ataupun tidak pantas untuk ditampilkan. Yang kedelapan, mencari berita.
mencari berita berdasarkan keyword yang diinputkan oleh admin demi mempermudah dalam pencarian berita untuk diedit ataupun dihapus. Yang kesembilan, menampilkan berita dan komentar yang masih dalam bentuk tabel, berupa informasi berita dan informasi komentar. Yang ke-10, menampilkan laporan atas banyaknya pengunjung yang telah mengunjungi Newsday. Yang ke-11, pengunjung memiliki fungsi dalam website ini adalah memilih atau membaca berita sesuai dengan berita yang diinginkan. Yang ke-12, menambahkan data komentar. Menambahkan data komentar terhadap berita yang dipilih. Yang ke-13, mengubah data komentar, baik nama, email, dan isi dari komentar yang pernah dimasukkan oleh pengunjung. Yang ke-14, menghapus data komentar, yaitu menghapus data komentar terhadap komentar yang pernah diisi oleh pengunjung. Yang ke-15 atau terakhir, mencari berita. Mencari berita berdasarkan keyword yang diinputkan oleh pengunjung demi mempermudah dalam pencarian berita. Oke, yang selanjutnya karakteristik user. Karakteristik user sendiri merupakan sebuah sistem informasi berbasiskan web yang dapat diakses secara online oleh para pengunjung dengan menggunakan komputer atau laptop. Untuk para pengunjung sendiri disamaratakan. Pengunjung hanya bisa melihat berita tanpa bisa mengeditnya. Tetapi pengunjung dapat menambah, mengubah, atau menghapus komentar. Sedangkan admin dapat memanipulasi berita dan komentar. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama itu bagian admin. Jadi bagian admin sendiri terdapat login admin, menambahkan data berita, mengubah data berita, menghapus data komentar, mencari berita, menampilkan berita, dan komentar, menampilkan laporan. Sedangkan untuk pengunjung itu memilih atau membaca berita, menambah data komentar, mengubah data komentar, menghapus data komentar, dan mencari berita. Batasan yang digunakan dalam pengembangan website berita ini adalah sistem yang dikembangkan masih prosedural. Admin tidak bisa menambah komentar, user tidak bisa menghapus komentar yang telah diisi, menu kategori masih statis, tidak ada validasi captcha pada tambah komentar. Oke, lanjut lingkup operasi. Jadi dari ini sendiri, lingkup operasinya yang dibutuhkan dari sisi server adalah yang pertama, sistem operasi berupa Microsoft Windows XP atau Windows 7, Vista, maupun Windows 8. Bahasa pemrograman yang digunakan PHP 5. DBMS yang digunakan MySQL. Untuk web server menggunakan SAM versi 1.7. Untuk yang deskripsi rincian kebutuhan akan dibacakan oleh Hendi Reza Alvanda. Baik, di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang deskripsi rincian kebutuhan. Di bagian kebutuhan antarmuka eksternal, pada Newsdisk mencakup kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, dan antarmuka perangkat lunak. Antarmuka pengunjung akan dikembangkan dengan menggunakan modus grafik atau GUI, Graphical User Interface, di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan perangkat lunak Newsdisk langsung ke tampilan home atau indeks situs web Newsdisk. Di bawah ini merupakan daftar kebutuhan fungsional. Di antaranya ada login dilakukan oleh admin untuk mengakses dan memanipulasi data berita, serta mengakses dan manipulasi data komentar. Kemudian menambah data berita akan dilakukan ketika adanya berita yang lebih terkini. Mengubah data berita akan dilakukan ketika adanya kesalahan. Menghapus data berita akan dilakukan ketika adanya data berita yang kurang sesuai dan
yang sudah lama. Menambah data komentar akan dilakukan ketika adanya komentar yang akan dibalas. Mengubah data komentar akan dilakukan ketika adanya komentar yang salah. Menghapus data komentar akan dilakukan ketika adanya komentar yang tidak layak untuk ditampilkan. Mencari berita berdasarkan keyword yang diinputkan oleh admin demi mempermudah dalam pencarian berita untuk diedit ataupun dihapus. Dan di bawahnya ada karakteristik pengguna. Jadi pengguna yang dimaksud di sini adalah user. Dia memiliki akses untuk memilih atau membaca berita sesuai dengan berita yang diinginkan. Kemudian juga dapat menambah menambah data komentar terhadap berita yang dipilih. Kemudian juga bisa mengubah data komentar terhadap komentar yang pernah dimasukkan oleh pengunjung. Menghapus data komentar terhadap komentar yang pernah diisi oleh pengunjung, serta mencari berita berdasarkan keyword yang diinputkan oleh pengunjung demi mempermudah dalam pencarian berita. Di bawah ini merupakan use case diagram. Use case diagram itu sendiri berfungsi untuk mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi di sini ada dua aktor, ada sistem informasi website Newsdesk ini. Jadi ada pengunjung dan admin. Di sini pengunjung bisa memberi komentar dan mencari berita serta juga membaca berita. Kemudian untuk admin di sini dia bisa mengelola komentar, mengelola laporan, mengelola data berita. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin ini hanya dapat dilakukan ketika admin itu login. Maka di sini ada exit. Lanjut ke bagian activity diagram. Jadi di sini beberapa activity diagram untuk masing-masing use case yang ada di use case diagram. Pertama-tama saya jelaskan dulu fungsi dari activity diagram ini digunakan untuk menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di sini ada beberapa proses, diantaranya ada activity diagram untuk menambah data berita, mengubah data berita, menghapus data berita. Kemudian juga ada menambah data arsip, mengubah data arsip, dan menghapus data arsip. Kemudian juga ada mengubah data komentar, menghapus data komentar. Dan juga ada mencari berita untuk admin dan mencari berita untuk pengunjung. Dan yang terakhir di sini ada use case diagram untuk memberikan komentar. Selanjutnya untuk kelas diagram akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, untuk kelas diagram. Kelas diagram sendiri merupakan jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan menghubungkan antara objek. Baik, dapat dilihat dari website Newsdesk sendiri ini terdapat kelasnya baik main, mengelola berita, login, kelola komentar, koneksi database, mengelola arsip, tabel komentar, tabel berita, tabel arsip. Saya contohkan untuk bagian mengelola berita. Jadi pada kelas mengelola berita ini terdapat atribut berupa ID berita, judul, tanggal, isi, dan kategori. Dengan operasinya, yang pertama cari berita sesuai dengan ID, cari berita dengan judul, cari berita dengan tanggal, buat berita, ubah berita, dan hapus berita. Jadi kelas mengelola berita ini terkait dengan tabel berita dan kelas main. Oke, lanjut dari kelas diagram, kita dapat lanjut ke user interface-nya sendiri. Yang pertama pada user interface itu terdapat halaman utama. Kalian dapat melihat halaman utama pada website kami yang kami gambarkan di sini berupa yang awalnya itu di sini terdapat search engine-nya dan
tempat login. Lanjut ke halaman detail berita. Halaman detail berita ini berisikan apabila kita memilih salah satu berita yang ada di halaman utama tadi yang nantinya akan ditampilkan di detail berita ini. Seperti gambar di samping ini, kalian bisa lihat detail dari beritanya ini. Yang dimana pada bagian bawah sendiri itu tempat pengguna untuk mengisikan komentar. Oke, lanjut ke 3, halaman login admin. Jadi pada halaman login ini hanya digunakan untuk admin. Yang keempat ini terdapat halaman overview dashboard admin. Yang dimana admin ketika login ini tadi dapat masuk ke halaman overview dashboard adminnya ini. Yang dimana pada halaman overview ini terdiri dari jumlah berita, pengunjung, serta arsip. Oke, lanjut ke 5, halaman kelola berita dashboard admin. Jadi pada halaman kelola berita dashboard admin berisikan isi-isi berita yang ada di website Newsd ini. Jadi admin dapat menghapus, mengubah, ataupun menambahkan berita pada halaman kelola berita ini. Yang keenam, halaman kelola arsip dashboard admin, yang dimana digunakan oleh admin untuk menghapus atau mengubah dan menambahkan arsip dari website ini. Yang ketujuh, terdapat halaman kelola komentar. Halaman kelola komentar ini digunakan untuk admin untuk menghapus atau mengubah komentar sesuai dengan ID, nama, serta email dan isi komentar itu sendiri. Yang selanjutnya itu terdapat kebutuhan non-fungsional. Daftar kebutuhan non-fungsional ini sendiri. Yang pertama, dari website ini dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau dapat diakses sewaktu-waktu. Yang kedua, kenyamanan dan kemudahan untuk pengguna. Yang ketiga, dapat diakses oleh berbagai macam web browser. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut untuk atribut kualitas perangkat lunak. Yang pertama, ketahanan. Diharapkan pada website ini tidak terjadi crash atau hang kecuali apabila ada kerusakan dari sistem operasi itu sendiri. Yang selanjutnya, perawatan. Semua kode harus terdokumentasi dengan baik dan juga setiap fungsi dapat diuraikan dalam kondisi sebelum atau sesudahnya. Apabila ada kode yang dimodifikasi, maka perubahan-perubahan objek dan deskripsi perangkat lunak serta perubahan tersebut harus disimpan di sebuah salinan berkas data. Batasan perancangan. Jadi Newsd ini dapat diakses pada semua perangkat yang memiliki browser dan koneksi internet. Oke. Baik, sekian dari kami. Jika ada sekian dari kami. Ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.